Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan terima kasih ya Allah atas hidup ini. Sampai malam Selasa ini kita masih diberikan keleluasaan untuk bernafas, untuk berbicara, untuk bergerak, melihat, mendengar, berjalan. Masya Allah, luar biasa. Allah begitu baiknya kepada kita. Bersholawat kepada baginda yang mulia. Dengan sholawat ini mudah-mudahan disembuhkan dari berbagai macam penyakit, dari godaan, dari gangguan, dari kejahatan, dari menzalimi orang, dan dari kezaliman orang lain, dan kezaliman dari makhluk apapun. Mari kita bersholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, begitu banyak dosamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, siapa saja yang memiliki dosa sedikit, banyak banget, itu jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Allah yang maha baik, innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun dan maha penyayang kepada siapa saja yang bertobat. Segeralah bertobat kepada Allah, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim. Bersegeralah bermohon ampun kepada Allah agar supaya kita dijadikan orang-orang yang beriman, yang akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bersegera bertobat diberikan surga. Bagi orang-orang yang betul-betul menginfakkan di jalan Allah diberikan surga. Bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain diberikan surga. Di dalam surat Al-Imran Allah sampaikan. Kemudian orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sediakan surganya. Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita. Selalu ada di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, Allah selalu ada dengan kita. Dan tapi kadang-kadang kita sebagai manusia suka lalai. Kita merasa bahwa Allah tidak melihat kita. Kita merasa bahwa Allah tidak mendengar kita, dengan bebasnya kita melakukan dosa. Kemudian ketika kita ingat, kemudian Allah sangat kuasa mengambil nyawa kita kapanpun. Maka dari itu langsung tobat, langsung istighfar, langsung minta ampun, dan langsung kita perbaiki. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Karena kita biasa tergelincir, bisa tergelincir dengan noda dan dosa. Itulah manusia. Karena kita punya musuh yang sangat nyata, musuh kita yang sangat jelas, tetapi tidak nampak oleh mata kita, yakni setan. Innahu fi dhalalim mubin. Di dalam kehidupan kita punya musuh, dan dia memusuhi kita betul-betul, musuh bebuyutan kita, musuhnya kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan akan memusuhi kita, anak cucu Nabi Adam, sampai hari kiamat kelak. Sehingga jangan heran kalau kita malas ibadah, kalau kita malas sholat, malas berbuat baik, malas baca Quran, malas bersolawat, malas zikir, malas mendengarkan tausiah, malas untuk bertemu dengan orang-orang soleh, malas memaafkan orang, malas berinfak dan sedekah, malas untuk ngaji, malas sekali. Jangan heran, karena memang si setan dan si iblis selalu membisikkan kepada hati kita untuk jauh dari Allah, untuk jauh dari ulama, jauh dari Al-Quran, jauh dari kata-kata kebaikan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah yang mulia sebelum mengajarkan tentang fikih, tentang cara-cara sholat, tentang cara-cara puasa, cara-cara tawaf, cara-cara zumroh, haji dan umroh, itu Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan kepada umatnya, yaitu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya pelajaran tentang agama Islam adalah tentang mengenal Allah. Jadi diajarkan dulu tentang ketauhidan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, bukan berhala, bukan batu, bukan genderuwo, bukan pohon yang besar, bukan sapi, bukan matahari, bukan api, bukan angin. Tuhan kita la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada yang layak digantungi, hanya Allah. Yang ketiga, tidak ada yang bisa diminta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang keempat, tidak ada yang layak membantu menolong kita, yang mewakili seluruh urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya pertama kali. Bukan masalah sholat dulu, tetapi masalah siapa diri kita, siapa Allah itu.
Untuk mengenal Allah bisa dilihat dari sifat-sifatnya, pelajari dengan Asmaul Husnanya, dengan sifat 20-nya. Kemudian bisa juga melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan mengenal Allah. Kemudian belajar dari para ulama, para guru kita. Di YouTube banyak, kemudian di Al-Quran. Dengan zikir kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak bertawajuh, kemudian banyak duduk sila merenung siapa diri kita, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya kita mempelajari ilmu agama harus dengan guru, karena kata Rasulullah, siapa yang mempelajari sebuah ilmu maka tidak ada gurunya, maka gurunya bisa jadi setan. Maka dari itu kita mempelajari ilmu agama, ilmu apapun harus kepada ahlinya. Ilmu agama ahlinya ulama. Nah, tugas kita bukan ulama ini adalah hanya saling mengingatkan, yuk taat kepada Allah, yuk dekat dengan Al-Quran, yuk kita berzikir, yuk kita ke majelis taklim, yuk kita dekat dengan ulama, yuk kita perbaiki akhlak kita, yuk kita perbaiki ke pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita saling memaafkan. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena kita bukan ulama, bukan ustadz, kita hanya orang biasa. Tapi kita yuk sama-sama saling mengingatkan. Kita jadikan medsos ini untuk wasilah saling mengingatkan antara kita dengan kita. Karena apa? Karena iblis setan itu bergerombol untuk menjerumuskan kita. Maka kita orang yang beriman harus bergerombol juga untuk meluluskan kita, untuk menyelamatkan kita di dunia hingga akhirat kelak. Harus saling mengingatkan, bersatu dalam akidah, bersatu dalam berdakwah, sehingga iblis laknatullah alaih tidak sanggup untuk menggoda orang yang mukhlishina lahuddin. Dan ketika berdakwah bersama-sama saling mengingatkan, tidak ada kata tersinggung. Kenapa? Karena yang suka tersinggung, kemudian yang suka sombong, yang suka minder, itu adalah kesukaan setan. Moga-moga kita termasuk golongan orang-orang yang saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh rugi, seluruh manusia rugi, illa alladzina, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal soleh, kecuali orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam bersabar. Insyaallah demikian. Karena pasien sudah begitu banyak yang menunggu, saya ada di klinik Anda Sehat Jakarta biasa setiap hari Senin. Ini ruangan saya, alhamdulillah nyaman, tapi kedinginan saya. Baik sahabat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan seluruh kita dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.